Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat menonton video saya ini, serta sholawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pemaparan materi mengenai fikih yang mengambil bab jarimah hudud. Nah, adapun jarimah ini biasa disebut dengan jinayah. Nah, adapun jinayah ini merupakan segala ketetapan hukum mengenai tindakan pidana ataupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf atas hasil dari sebuah pemahaman mengenai dalil-dalil berupa Al-Quran dan hadis. Nah, adapun tindakan kriminal yang dimaksud di sini merupakan segala bentuk tindakan kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat banyak, yang mana hal ini merupakan suatu pelanggaran dari perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, telah dijelaskan tadi mengenai pengertian dari jarimah atau jinayah. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengertian hudud, yang mana hudud ini berarti suatu ketetapan hukum yang langsung dari Allah, yang mana ketetapan hukum ini tidak bisa dihapus oleh siapapun, baik itu dari individu-individu ataupun kelompok-kelompok. Nah, jadi barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar hukuman hudud ini tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar hukuman-hukuman yang merupakan ketetapan dari Allah ataupun Rasul-Nya yang telah tercantum di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ketentuan kezaliman ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang terdapat pada ayat 229 yang artinya, barang siapa dan mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, adapun hudud terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hudud yang termasuk ketetapan Allah atau hak Allah. Yang kedua merupakan hudud yang termasuk hak dari manusia. Adapun yang pertama ini, yang hudud termasuk hak Allah, merupakan segala bentuk sanksi yang ditetapkan kepada seseorang yang melanggar sebuah kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, misalnya sholat, puasa, dan zakat. Nah, yang kedua ini ada hudud yang termasuk hak manusia, yang mana hudud ini merupakan segala sanksi yang ditujukan atau diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan merampok ataupun membunuh. Nah, adapun contoh dari jarimah hudud yang merupakan hak manusia, yang diantaranya yaitu ada zina, yang mana Abdul Qadir Auda, beliau menyatakan jika zina ini merupakan suatu perbuatan badan atau hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang, yang dilakukan ini disengajai, bukan termasuk pemerkosaan tapi disengajai dan mengenai. Nah, ada pula seorang ulama berpendapat jika zina ini merupakan suatu dosa yang besar dan sangat keji, yang mana tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku zina ini merupakan sebuah sanksi yang besar. Mengapa demikian? Karena perbuatan zina ini dapat menurunkan kehormatan dan juga menghancurkan nasab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra yang berbunyi, wala taqrabuz zina wa innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, dan merupakan zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan, dan yang kedua, zina ghairu muhsan.
yang mana zina muhsan ini merupakan seorang pelakunya itu berstatus suami ataupun istri, janda ataupun duda, yang maksudnya di sini pelakunya ini merupakan seseorang yang sudah pernah melakukan suatu pernikahan yang sah. Nah, yang kedua itu ada zina ghairu muhsan, yang mana zina ghairu muhsan ini pelakunya merupakan seseorang yang belum pernah menjalani suatu pernikahan yang sah, atau disebut dengan seorang gadis ataupun seorang perjaka. Adapun hukuman yang akan diperoleh atau didapat dari pelaku zina ghairu muhsan dan zina muhsan, diantaranya yang pertama itu yang pelaku zina muhsan berupa dirajam, yang mana ketetapan untuk dirajam ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, namun pengesahannya ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, adapun yang kedua itu berupa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini akan memperoleh hukuman berupa dicambuk 100 kali, yang hukuman ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu ada jarimah qadz, yang mana jarimah ini mengenai tentang hukuman kepada seseorang yang menuduh zina. Menuduh zina di sini dimaksudkan sebagai misalnya seseorang yang mengatakan, "Wahai kamu seorang pezina, hei kamu pezina," seperti itu. Namun adapun syarat yang akan diperoleh dari qadz ini, yang pertama itu dia adalah baligh dan berakal, yang mana seorang tidak dihukumi qadz jika dia menuduh anaknya berzina. Ini bukan merupakan ayah dari seseorang pezina, dan seorang ayah boleh saja tidak dihukumi qisas jika dia membunuh anaknya. Dan adapun syarat dari seorang maqdhab atau pelaku qadzab ini yaitu yang pertama baligh atau berakal, kemudian beragama Islam, kemudian memahami mengenai hal itu, dan yang terakhir itu dia terjaga dari perbuatan zina atau tidak pernah berbuat zina sekalipun. Nah, adapun hukuman atau jarimah yang akan diberlakukan oleh seorang maqdzab ini, yang pertama itu merupakan hukuman pokok berupa dijilid atau dicambuk sebanyak 80 kali, dan adapun hukuman tambahannya yaitu tidak diterima suatu kesaksiannya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai jarimah sub al-hamr, yang mana jarimah telah dijelaskan tadi, dan syurb ini merupakan minuman atau meminum, dan al-hamr merupakan suatu hal yang memabukkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai minuman keras atau minuman yang memabukkan, atau biasa dengan anggur merah, amer. Nah, adapun suatu hukuman yang akan diberikan kepada seorang pemabuk atau peminum khamr ini diriwayatkan dalam beberapa hadis, yang artinya pada saat itu Rasulullah mendera 40 kali seorang yang meminum khamr, dan Abu Bakar menyempurnakan, yakni melakukan penderaan atau pencabukan sebanyak 80 kali, yang mana kedua-duanya ini merupakan sunnah, hadis riwayat Abu Daud. Dan adapun hukuman bagi seseorang yang melakukan jual beli barang-barang memabukkan ini, atau seorang penjual khamr, dan yang mana hukumannya itu yaitu haram, yang mana telah dijelaskan jika kita tidak diperbolehkan mencari nafkah atau mencari rezeki melalui suatu hal-hal yang dilarang atau haram, maka hasilnya itu akan haram pula. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jarimah al-baghyu, yang mana jarimah al-baghyu ini merupakan suatu penyelewengan atau pemberontakan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada suatu pemerintahan, yang dilakukan secara nyata ataupun secara terang-terangan, baik menggunakan senjata ataupun tidak. Nah, adapun unsur-unsur dari pemberontakan ini, yang pertama yaitu pembangkangan terhadap kepala negara atau pemimpin negara yang berupa imam. Yang kedua itu ada pembangkangan mengenai suatu hal dengan menggunakan kekuatan. Dan yang ketiga itu niat melanggar atau melawan hukum yang telah ditetapkan. Nah, adapun dasar hukum dari al-baghyu ini terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, dan adapun orang-orang mukmin itu
merupakan bersaudara, maka damaikanlah saudaramu yang sedang mengalami perselisihan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, adapun sanksi atau hukuman mengenai al-baghyu ini terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang berniat untuk memecah belahkan persatuan umat muslim, padahal mereka telah memilih seorang pemimpin, namun mempunyai keinginan untuk menghancurkan atau cerai-beraikan kaum muslimin, maka bunuhlah dia. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jarimah hudud. Dalam video ini merupakan suatu persyaratan mengenai tugas UAS kami, dan semoga kalian suka dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, yang kesalahan itu merupakan datangnya dari bisikan setan yang melalui diri saya sendiri, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha adil serta maha benar. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.